Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini PP mengalami kenaikan ya di 10,62%. Ini tadi tembus sampai dengan 12% saat video ini dibuat. Dan volume perdagangan naik ya di 31,25% di angka 730 juta. Kemudian untuk market cap kembali naik 10,57% atau di 3,49 miliar, dan tentunya ini tidak serta-merta tiba-tiba naik. Memang untuk saat ini ya, untuk dari Bitcoin juga mengalami kenaikan hingga di 91.618 dolar. Kenaikan dalam 24 jam terakhir ini di 7,80%. Dan dalam satu jam ini di 4,21%. Semuanya sudah menghijau nih dalam 24 jam. Kenaikan yang paling terasa ini ada XRP ya di 32,15%. Saya lihat aset saya juga sudah mulai naik lagi untuk XRP. Kemudian ada Solana juga sudah mulai naik lagi di 23,72% dan Cardano di 58,33%. Kenapa dia paling gede kenaikannya untuk SRP, Solana, Cardano? Karena ada berita positif. Ya, untuk dari berita positifnya adalah Donald Trump akan menambahkan Solana, Cardano, dan XRP sebagai dalam cadangan ya, sebagai cadangan kripto, dimasukkan dalam cadangan kripto nasional Amerika. Wow, makanya untuk banyak yang menserok ya, menserok untuk XRP, Solana, dan Cardano untuk hari ini dalam 24 jam terakhir kenaikannya cukup terasa nih. Untuk dari Cardano nih yang paling gede di 58,33% sampai dengan 58,33% kenaikan dalam 24 jam terakhir. Wow. Dan untuk PP sendiri mengalami kenaikan yang cukup ya, lumayan, meskipun kemarin sempat anjlok sampai di level 7477 dengan 50 di belakang koma, sekarang sudah naik di 8297 dengan 50 di belakang koma, dan kemungkinan PP akan kembali naik ya. Untuk PP akan kembali tinggi lagi dan tentunya dibarengi dengan positifnya berita-berita nantinya, karena untuk berita-berita yang kedepannya ini akan sudah berubah positif. Dilansir dari Cointelegraph ya, Senator Loomis ya mengatakan saya membelanjakan dolar dan menyimpan Bitcoin. Dolar AS dirancang untuk menurun, sementara kelangkaan Bitcoin memberinya nilai jangka panjang. Artinya Bitcoin ini dirancang untuk terus naik harganya, meskipun sempat merosot ya. Itu karena memang paus sudah mulai menjual atau men-take profit, tapi kemungkinan paus akan masuk lagi. Nah, disitulah harga Bitcoin tidak akan pernah terlalu dalam lagi ya, untuk di level yang mungkin ya di level 30.000 nggak akan pernah, kecuali semuanya sudah menjual ya. Tapi tidak akan banyak institusi, lembaga ya, untuk pemerintahan, negara-negara yang lain akan menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan mereka masing-masing. Oke, kemudian untuk PP ya, kalau kita cermati PP memang kemarin mengalami penurunan yang cukup dalam dan saat ini sudah mulai naik. Nah, apakah kenaikan PP ini awal ya, awal untuk kebangkitan lagi? Kalau kita lihat memang level PP ini belum mencapai yang namanya ke titik resistennya. Untuk resisten di 10 ya, 1064 nih. Untuk resistennya di 1064. Kita harus pantau PP ya, ketika nanti PP sudah kembali naik di 1064 ya, di level 1064 dengan 40 di belakang koma, PP bisa saja itu naik lagi. Dan kita pantau saja akankah PP bisa ya tembus nih untuk di 1064-nya agar lebih naik lagi, kembali naik di 2088. Oke. Dan untuk kemarin saya sudah bahas untuk Kaito. Kaito itu terus naik dan saya itu serok lagi ya, jual, serok lagi, jual, itu tetap mengalami profit ya. Luar biasa untuk Kaito yang sudah saya bahas sebelumnya. Untuk kalian yang belum cek ya Kaito, di sini saya cek Kaito ya, saya bahas Kaito. Kemudian untuk Berachan saya bahas Berachan ya. Untuk Berachan kemarin saya juga bahas ya, ini Berachan itu naik terus. Saya seroknya itu di bawah nih. Ya, saya sudah bahas kemarin untuk serok keluar ketika profit 30%, ya 35%, kemudian ternyata dia masih naik nih. Saya serok lagi naik ternyata bosku. Dan
Saat ini saya sudah jual Berachen, saya tunggu untuk harganya turun dulu, nanti saya serok lagi ya. Kemudian Solayer, saya juga sudah bahas Solayer. Ini juga saya seroknya di harga di 0,7 ya. Kemudian naik, saya jual nih. Kemudian ini turun lagi, nanti saya tunggu untuk turun lagi baru saya serok lagi. Dan kemarin saya juga sudah bahas ya tentang Pi Network ya. Kemarin saya bahas bahwa Pi akan tembus ke 1,5, akan turun di 1,5, nggak ada yang percaya. Itu untuk Pioneer masih mengharapkan di harga 314 atau 314 ribu. Itu nggak ada ya bosku ya. Karena kalau sudah masuk ke bursa, bursa yang menentukan. Untuk bursa yang menentukan ya, untuk secara global itu sudah ditentukan harganya. Ketika nanti banyak yang hold memang mensero itu akan naik harganya, tapi ketika banyak yang jual ya sudah harganya akan turun ya seperti itu. Ketika banyak permintaan dibandingkan supply-nya itu harganya akan naik, tapi kebalikannya ketika supply-nya banyak tapi permintaan sedikit itu harganya akan turun. Oke, dan tentunya untuk PP, untuk kalian ya, untuk PP kita harapkan untuk PP untuk masuk ke 1064 dengan 40 di belakang koma. Memang harganya saat ini turun. Yang saya rok kemarin mungkin sudah profit nih. Untuk saya rok di 7 sekian dengan 50 di belakang koma, itu harganya akan naik. Tapi untuk yang masih menghold ya, untuk bertahan ke minusnya dari pucuk ya. Sebenarnya kalau di harga bawah ini adalah harga yang baik untuk diserok. Tapi ketika harganya terbang kalian FOMO ya, itu kalian nggak akan mendapatkan profit ya. Ketika terbang seperti ini misalnya, dia lagi terbang naik naik, kalian serok naik naik, kalian serok ya, kalian nggak mau take profit ya, kalian rugi nanti. Nah, ketika turun lagi itu harganya jadinya kalian akan minusnya double. Nah, ketika harganya di bawah ini seharusnya kalian serok. Nah, ketika naik ya ini sudah 20% nih ya, ternyata dari 0,7 sekian dengan 50 di belakang koma ini sudah 20%. Nah, ketika nanti dia berusaha naik ya untuk di 100%-nya lagi, yaitu di angka 1462 dengan 40 di belakang koma, ya kalian mungkin sudah profit ya, seperti itu. Di average ya, biar nanti kalian bisa profit. Nah, untuk yang lagi minus dari ujung ya, ujung atas sampai ujung bawah kemarin itu minusnya 74% lebih. Jadi kesabaran kalian memang diuji di situ. Ada yang mungkin pengen cut loss, ada yang pengen nambah muatan, tapi tetap ingat ya kalian harus dior, analisa sendiri, gunakan uang dingin. Pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, untuk saat ini kita pantau lagi ya nantinya untuk PP masih di harga 8297 dengan 50 di belakang koma. Semoga untuk di video berikutnya PP sudah kembali naik ya tanpa harus koreksi lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat memang untuk Bitcoin akan mencapai di harga 100.000 lagi. Nah, kita tunggu untuk apakah PP akan kembali di harga 100.000-nya lagi. Coba komen di kolom komentar ya. Kalian lagi minus PP berapa persen? Lagi hold PP berapa banyak, dan harapan kalian PP kembali tembus di harga berapa, dan apakah kemarin kalian sudah serok lagi atau tidak, hanya bertahan. Coba komen di kolom komentar jika video kali ini menarik untuk kalian. Jangan lupa untuk di share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, dan jangan lupa untuk di like. Terima kasih dan bye bye.